Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, saudaraku Siman Seakidah, para pendengar radio SKN Al Bayan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali saya Angga Abu Khadijah bisa hadir ke ruang dengar Anda dan juga ke layar kaca Anda semua di 95 FM Radio SKN Al Bayan dan Asmaul Husna TV. Insya Allah kembali kami akan menghadirkan program Sapa Dokter yang kami hadirkan setiap Ahad sebulan sekali. Dan insya Allah hari ini kembali kita akan mendengarkan nasihat ilmu yang insya Allah pasti akan bermanfaat bagi kita semua dari Dr. Eman Sulaiman, SPTHTKL yang alhamdulillah beliau sudah hadir di studio kami. Nah, kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah. Apa kabar dok? Alhamdulillah khair. Sehat Sehat, Masya sehat Allah. enggak? Alhamdulillah dok kita bisa kembali berjumpa dan juga mengudara di 95 FM Radio SKN Al Bayan. Dan dokter pagi hari ini kita sudah masuk ke hari-hari sebelum Hari Raya Kurban dok ya. Iya. Kita sekarang sudah masuk ke tanggal 3 Tiga ya. Zulhijjah atau juga yang bertepatan dengan tanggal 3 Juli ya 2022 dan kami doakan kepada para pendengar dan para pemirsa yang belum tapi udah niat tapi belum mudah-mudahan tahun ini kita semua bisa berkurban ya. Nah, Dok, pagi hari ini kita akan dokter akan memberikan materi pembahasan apa? Ya, untuk pagi hari ini insya Allah saya akan menyampaikan atau sharing mengenai tonsilitis atau infeksi pada amandel. Nah, Insya Allah. Masya Allah. Nah, para pendengar saudaraku Siman Seakidah dan para pemirsa, bagi Anda yang ingin memperdalam materi ataupun bertanya, bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 085624619995. Dan juga para pendengar atau para pemirsa Asmaul Husna TV baik di YouTube ataupun Instagram bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nah dok, untuk mengefektifkan waktu kita langsung saja simak materi yang akan disampaikan kepada dokter, kami persilahkan. Nah, terima kasih atas waktu yang diberikan pada Kang Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar Radio SKN Al Bayan, kemudian juga Asmaul Husna TV, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang tentu atas nikmat dan karunialah kita kembali bisa berkumpul dalam kegiatan ataupun acara Sapa Dokter ini yang insya Allah dapat kita kontinukan, kita istiqomahkan insya Allah sama 1 bulan sekali. Pada kesempatan pagi hari ini insya Allah saya akan menyampaikan pembahasan materi mengenai tonsilitis atau bila orang awam ini menyebut infeksi pada amandel. Nah, sebagai pendahuluan bahwa infeksi pada amandel ataupun tonsilitis ini adalah salah satu kelainan yang cukup sering yang menyebabkan seseorang pasien datang untuk berobat ke dokter, terkhusus kepada dokter spesialis THT. Ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai tonsilitis itu sendiri, sebagai pendahuluan ya tentu kita harus mengenal dulu apa itu yang disebut dengan tonsil ya. Jadi istilah tonsil adalah istilah medis ya yang pada bidang THT ini sebenarnya mencakup beberapa organ yang lebih umum, di mana tonsil ini adalah suatu jaringan limfoid yang mengelilingi daerah sekitar tenggorokan. Ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya tonsil ini terdiri dari beberapa bagian lagi ya. Yang pertama yaitu tonsila palatina ya, ini berada di lokasinya di belakang dari tenggorokan. Nah, ini yang oleh masyarakat umum disebut dengan amandel ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan tonsila faringeal ya, ini yang ada di belakang rongga hidung. Nah, ini disebut dengan adenoid ya.
Kemudian yang ketiga yang terbesarnya lagi adalah tonsilla lingualis ya. Tonsilla lingualis ini ada di basis ataupun di dasar lidah. Ya, jadi ketiga bagian tonsil ini yang terbesar, tentu ada beberapa bagian lain ya seperti tubal tonsil, lateral pharyngeal band dan nodular soliter di belakang faring. Nah, saya garis bawahi bahwa tonsilla palatina ini yang lebih sering disebut amandel oleh orang awam, dan ini organ ini yang akan kita bahas pada kesempatan pagi kali ini. Kemudian kalau sekilas kita membahas mengenai anatomi, bahwa karena amandel ataupun tonsil palatina ini berada di tenggorokan ataupun di faring, sehingga ini kita harus mengetahui faring itu di sebelah mana ya. Jadi kalau faring itu dari organ manusia dibagi 3 nih, mulai dari yang paling atas ini organ yang paling yang berwarna merah ini adalah tonsil nasofaring ya. Jadi faring yang di belakang hidung, nasofaring. Kemudian yang tengah yang hijau ini, nah ini orofaring. Nah ini tempat melekat atau menempelnya dari amandel itu tadi ya. Dan di bagian bawah yang warna kuning ini adalah hipofaring. Artinya faring di bagian inferior atau bagian bawah. Nah, ini garis warna hijau ini yang tempat menempelnya tonsilla palatina atau disebut dengan amandel itu tadi. Ya, kemudian juga ini beberapa informasi mengenai amandel, bahwa amandel ini terletak dalam suatu ruangan ya, ruangan khusus yang ada di dalam rongga mulut yang dibatasi oleh suatu rongga yang disebut dengan fossa tonsillaris. Jadi tempat menempelnya amandel disebut fossa tonsillaris. Dan pada saat lahir, pada bayi baru lahir, ini ukurannya cukup kecil, 5 kali 3,5 mm dengan berat sekitar 0,75 gram ya. Kemudian bentuknya oval, dan pada orang dewasa membesar sekitar 20 sampai 25 mm dengan lebar 15 sampai 20 mm. Kemudian juga ada yang disebut dengan kripta. Jadi permukaan dari amandel ini tersusun dari lekukan celah yang di permukaan yang disebut dengan kripta. Kemudian bila kita lihat dari sistem fisiologi dan imunologi, artinya sistem apa yang berkaitan dengan kekebalan tubuh. Jadi memang betul bahwa amandel ini berperan pada sistem pertahanan tubuh dari seorang manusia. Namun memang fungsinya ini pada awal kehidupan, artinya mulai dari bayi lahir sampai dengan usia anak-anak ya, kisaran 10 sampai 12 tahun optimalnya. Dan setelah itu akan berinvolusi, artinya fungsinya akan semakin menurun dan digantikan oleh organ-organ yang lain. Misalkan oleh sumsum tulang, sel darah putih, hati, limpa ya, sebagai penghasil antibodi atau kekebalan tubuh dari seorang manusia. Ya, di sini kita lihat dari grafik. Nah, ini kita lihat jaringan limfoid, karena itu amandel ini masuk dari jaringan limfoid, sehingga bisa kita lihat mulai dari lahir, kemudian seiring dengan bertingkatnya usia, fungsinya akan semakin meningkat dan optimal mencapai pada usia 10 sampai 12 tahun ya. Puncaknya bisa kita lihat di angka A ini ya. Kemudian setelah itu akan menurun ya. Jadi pada orang remaja ataupun dewasa muda, fungsi amandel ini semakin menurun, dan pada suatu saat tidak ada fungsinya lagi sebenarnya untuk sebagai penghasil kekebalan tubuh dari seseorang manusia gitu. Nah, kemudian ini kalau kita lihat dari ukurannya ya, kadang kan pasien melihat, oh amandel anak saya besar dok, sebesar apa? Nah ini acuan garis besar ukuran amandel ya. Ada beberapa klasifikasi, misalkan
T0 ya, T0 itu tonsil 0, berarti ini gambar yang ada angka nolnya itu amandel yang sudah dioperasi ya. Jadi T0 hilang, amandel sudah diangkat. Kemudian T1 ini normal ya. Normal ukurannya. Kemudian ada T2, nah ini sedikit membesar. Kalau kita berikan persentase sekitar 25 sampai 50% dari jarak dinding anterior sampai dengan ufula ini. Bisa kita lihat nih besarnya seperti ini di angka 2 ini. Kemudian T3 ini jauh lebih besar lagi, antara 50 sampai 75%. Dan yang terakhir ini yang paling besar, lebih dari 75% sampai mencapai ukuran maksimal di mana antara tonsil kanan atau amandel kanan dan kiri ini bertemu di tengah gitu, atau kita sebut dengan kissing tonsil. Nah, ini ukuran yang terbesar. Tentunya semakin besar ukuran, ya tentu akan memberikan keluhan yang semakin berat. Salah satunya misalkan sumbatan saat makan ataupun saat bernafas pada pasien, terutama pada pasien anak-anak. Nah, kemudian dari fungsinya tadi yang berkaitan dengan pembentukan imunitas, jadi fungsi dari imunitas tonsil atau amandel ini ada dua, yaitu yang non-spesifik dan spesifik. Nah, kalau untuk yang non-spesifik ini berkaitan dengan fungsi secara langsung dari amandel ya. Karena kan bagian dari jaringan limfoid sehingga mempunyai kemampuan untuk menghancurkan organisme patogen ataupun organisme asing yang masuk, baik itu virus, jamur ataupun bakteri. Jadi pada saat kuman ini masuk ke dalam rongga mulut dan menempel di permukaan amandel, maka amandel ini beserta sel-sel fagosit ya, yang sel fagosit ini yang akan mencerna kuman itu langsung memberikan suatu respon sehingga kuman yang menempel itu langsung ditelan ataupun dicerna, sehingga kuman ini mati dan terdegradasi gitu. Jadi secara langsung. Kemudian yang spesifik, kenapa disebut dengan spesifik ya, karena fungsinya berkaitan secara sistemik ya. Jadi fungsi tubuh secara keseluruhan, dan dibentuklah suatu pengenalan oleh tubuh sehingga tubuh akan menghasilkan suatu antigen tertentu terhadap kuman tertentu. Ya, jadi ini ada proses pengenalan kuman, jadi kerjanya secara sistemik. Di antaranya itu dihasilkan imunoglobulin A dan imunoglobulin E. Yang dimana imunoglobulin A ini berperan penting pada resistensi atau pertahanan lokal terhadap organisme yang patogen, dan imunoglobulin E ini nanti berkaitan dengan sel basofil dan mastosit ya, dengan reaksi hipersensitivitasnya. Jadi kalau yang spesifik ini melalui proses yang lebih rumit, bekerja secara sistemik dan pengenalan terhadap antigen-antigen yang spesifik tertentu. Kemudian tonsilitisnya itu sendiri yang kita bahas ini adalah tonsilitisnya, berarti memang adanya infeksi atau peradangan pada daerah tonsil ya atau amandel. Nah, infeksinya ini bisa diakibatkan oleh berbagai macam patogen ataupun kuman ya, baik itu tadi virus, bakteri ataupun kuman-kuman yang lain ya. Di sini juga saya ilustrasikan ada gambar dari amandel yang normal dan amandel yang terinfeksi ya. Bisa dilihat dari ukurannya tentu akan cenderung lebih besar. Kemudian juga dari permukaan mukosanya, dindingnya lebih merah, kayak hiperemis kita sebutnya, lebih merah, tampak di situ peradangan-peradangan yang cukup jelas. Nah, kemudian amandel ataupun tonsilitis ini cukup sering ya. Tadi sebagai di pembukaan saya sebutkan bahwa salah satu masalah THT yang cukup sering ya kan, enggak ya, pasien sering mengonsulkan keluhan amandel. Memang seringnya terjadi pada anak-anak dan remaja memang begitu ya. Walaupun usia-usia dewasa pun ada lah ya yang mengeluhkan mengenai amandel ini. Kemudian kalau pada anak-anak ini berkaitan juga dengan nanti kualitas sekolahnya tentunya ya. Jadi anak-anak dengan infeksi amandel ini kan cenderung bersifat kronis ya. Sering
kambuh sebulan bisa sekali 2 kali sehingga sakit, demam, batuk, pilek, kemudian sering izin ataupun tidak masuk sekolah, tentu produktivitas ataupun nanti kualitas sekolahnya tentu akan menurun, Benar. ya begitu. Jadi prestasinya juga akan menurun. Selain itu juga nanti mengganggu, salah satu komplikasinya nanti akan disebutkan lagi di akhir nanti adalah obstruksi saluran nafas atas saat tidur, OSAS ya, Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Jadi dengan amandel yang besar, anak-anak pada saat tidur nafasnya akan tersumbat, dan karena sumbatannya itu sering terbangun, bahkan ya sering mengorok kemudian terbangun sehingga kualitas tidurnya tidak baik. Dengan kualitas tidur yang tidak baik ini, pada saat dia sekolah pagi-pagi tentu akan terjadi hal seperti mengantuk karena kan kualitas tidurnya tidak bagus. Nah, itu yang menyebabkan kualitas sekolah dan prestasi belajar akan terganggu. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah beberapa komplikasi yang bisa bersifat ringan sampai dengan berat, bahkan bisa mencapai kematian itu Kak Angga ya. Jadi ada beberapa kasus amandel ini bisa menyebabkan sampai meninggal, misalkan terjadinya infeksi yang berat, misalkan awalnya memang iya di tonsil atau di amandel, kemudian infeksi menyebar ke saluran kelenjar getah bening di bagian leher sehingga menyebabkan apakah itu sepsis, yang kita sebut sepsis itu ada infeksi yang sudah menyeluruh ke dalam seluruh tubuh, itu sepsis. Atau juga ada sumbatan yang diakibatkan oleh abses itu tadi, kumpulan nanah yang menyumbat saluran nafas sehingga berakibat fatal pada sumbatan nafas. Jadi pasien tidak bisa bernafas, tentu akan ini berisiko terhadap kematian begitu. Dan ada kasus-kasus yang cukup dengan obat-obatan tertentu ya, dengan obat itu antibiotik, anti nyeri ataupun obat-obat penunjang yang lain, sampai pada suatu titik di mana obat-obatan secara optimal ini sudah tidak memberikan respon yang cukup baik sehingga perlu dilakukan suatu tindakan tonsilektomi. Ya, tonsilektomi itu ya pengangkatan amandel itu tadi ya. Nah, dalam hal ini ya mungkin salah satu tujuan dari disampaikannya materi pagi ini ya, untuk pengenalan untuk para pemirsa, mengenal secara dini bagaimana pencegahannya dan bagaimana penanganannya sehingga amandel ini, infeksi pada amandel atau tonsilitis ini bisa kita cegah sehingga menghindari hal-hal yang merugikan. Nah, ini beberapa organisme ataupun bakteri ya yang menyebabkan radang amandel atau tonsilitis ini. Bisa bakteri anaerob, bisa kita lihat ya, listnya cukup banyak. Kemudian juga bakteri anaerob, ada virus dan juga yang lain. Salah satunya ada Mycobacterium ataupun kuman penyebab TBC juga bisa menyebabkan infeksi pada amandel. Jamur juga ini ya, ada Candida albicans, salah satu jenis jamur yang cukup sering sebagai penyebab dari infeksi amandel. Kemudian kalau dilihat dari klasifikasi infeksinya ya, jadi infeksi amandel kita sebut tonsilitis, ada yang disebut dengan yang tonsilitis akut. Ya, ada yang nanti kronis. Nah, akut sendiri itu pengertiannya ya infeksi amandel yang masih terjadi dalam waktu yang belum terlalu lama. Patokannya biasa kita acuh kurang dari 12 minggu ya, 12 minggu. Kemudian akut recurrent, jadi infeksi akut yang berulang. Belum sempat sembuh, naik lagi, kambuh lagi, naik lagi, kambuh lagi, belum sempat sembuh, jadi akut yang berulang. Kemudian kalau yang kronis ini tentu infeksi yang tadi lebih dari 12 minggu ya. Nah, kemudian yang kronis eksaserbasi akut, kalau yang kronis ini berarti kronis ya, ada fase sembuhnya, kemudian muncul lagi peaknya, artinya kembali muncul kembali. Itu yang disebut dengan kronis eksaserbasi akut. Jadi kejadian fase akut di antara fase kronisnya begitu.
Untuk gejalanya cukup banyak ya dan bervariasi, mulai dari misalkan tenggorokan terasa kering ataupun rasa mengganjal, baik pada saat makan ataupun tidak sedang makan. Kemudian yang paling sering ini kalau fase akutnya, nyeri, sakit pada saat menelan makanan, sehingga pada infeksi yang cukup berat ini akan mengganggu intake ataupun asupan makanan, sehingga ini cukup beresiko ya, berbahaya, terutama kalau pada anak-anak bisa sampai menyebabkan suatu dehidrasi, kekurangan cairan tubuh. Kemudian nyeri yang hebat juga bisa menjalar ke daerah leher dan juga ke telinga. Ini berkaitan dengan sistem persarapan, percabangan persarafannya. Kemudian demam tentunya, sakit kepala, bahkan jika demam tinggi sampai dengan menggigil, fatigue atau lemah badan gitu, nyeri-nyeri otot. Ya, pada anak-anak seringnya nih batuk pilek, ada suara serak ataupun halitosis. Ini halitosis adalah bau mulut ya, bau mulut. Kemudian juga bila sampai memberat dan ada penyebaran ke daerah kelenjar getah bening leher, bisa sampai terjadi benjolan, pembengkakan di daerah leher. Biasa di daerah submandibula kanan kiri. Kemudian tadi ya mendengkur dan sering terbangun pada saat tidur kalau memang ukurannya sudah besar dan menyebabkan sumbatan jalan nafas. Kemudian tadi pemeriksaan fisiknya ya bisa amandel bisa membengkak, bisa kita lihat ukurannya bila T2 sampai dengan T4, kemudian hiperemis ini merah ya, merah meradang tanpa terlihat. Kemudian terdapat detritus ya. Detritus ini biasa ada bercak-bercak putih di sekitar tonsil. Biasa kalau orang tua, "Dok, ini anak saya kok amandelnya ada bercak-bercak putih." Nah, salah satu tandanya ini adalah terinfeksi, dan biasa infeksinya infeksi kronis ya, ada detritus tuh. Detritus ini adalah kumpulan dari sel leukosit, kemudian epitel, sisa makanan, bakteri yang mati itu juga terkumpul, proses peradangan yang bersifat kronis sehingga tampak di permukaan dari amandelnya itu warnanya bercak-bercak putih. Ya, kemudian ini juga kalau berat tadi pembengkakan kelenjar getah bening ataupun leher ya, KGB leher membengkak di daerah-daerah leher dengan disertai oleh nyeri pada saat dilakukan penekanan pada pembengkakan di leher tersebut. Nah, kemudian ini yang perlu diketahui komplikasi ya. Komplikasinya yang pertama ini otitis media akut ya. Jadi daerah amandel, di daerah tonsil palaita itu tentu di orofaring anak-anak biasanya lebih sempit, sehingga di dekat dari amandel itu ada saluran tuba eustachius. Nah, saluran tuba ini nanti menghubungkan antara faring ataupun tenggorokan dengan telinga. Nah, pada saat terjadi infeksi ya akan terjadi sumbatan ya saluran ini, sehingga drainase dari telinga tidak baik sehingga telinga pun bisa terinfeksi. Itu makanya daerah THT itu telinga, hidung, tenggorokan itu dalam satu ruang lingkup yang saling berhubungan Kang Angga ya. Jadi salah satu infeksi atau kelainan bisa menyebabkan kelainan di organ lain begitu. Kemudian tadi abses peritonsilnya, ini gambarnya nih. Jadi pembengkakannya sudah ada komplikasi. Jadi bukan hanya di daerah tonsilnya saja yang infeksi, tapi sudah ke jaringan sekitar ya, ke palatum mulut yang di atasnya di sini nih ya. Jadi bengkak banget, dan biasa khasnya ini adalah satu sisi kalau abses ini, disertai kesulitan makan, nyeri yang hebat, sehingga biasanya kalau udah abses seperti ini ya harus dilakukan tindakan perawatan dan tindakan operasi pengeluaran cairan nanahnya begitu. Kemudian tadi abses parafaring ya, jadi nanahnya sudah turun ke daerah belakang tenggorokan. Nah, ini juga sangat rentan beresiko untuk terjadinya sumbatan nafas, kemudian juga sepsis tadi ya, infeksi pada seluruh tubuh, sehingga ini beresiko terhadap kematian ya. Sepsis itu sendiri, bronkitis nih, infeksi yang turun sampai ke daerah bronkus di saluran napas bagian atas. Kemudian juga salah satu kumannya ini adalah kuman Streptococcus beta hemolyticus. Nah, ini kuman yang cukup sering. Nah, kuman ini khas karena dia menghasilkan suatu toksin ataupun racun ya. Racunnya ini memang infeksinya di amandel, tetapi racunnya ini akan berkeliaran ke seluruh tubuh, dan salah satunya adalah menyerang ginjal sehingga bisa menyebabkan infeksi ginjal akut, bisa juga ke jantung ya, karena bisa menyebabkan infeksi otot-otot jantung,
kemudian juga sendi-sendi seluruh tubuh. Jadi khas untuk tadi satu kuman itu yang cukup fatal juga ya, bisa ke ginjal, kerusakan ginjal, ke jantung, ke sendi, semua itu jadi hal-hal yang perlu diperhatikan begitu. Kemudian, nah tadi setelah disebutkan kalau memang dengan pengobatan obat-obatan tidak memberikan respon yang baik, sehingga tentu diperlukan tindakan pembedahan. Pembedahan ini disebut dengan tindakan tonsilektomi. Ya, ini tonsilektomi dari sejarahnya udah lama ya, 1000 sebelum Masehi, dan salah satu tindakan yang sering ya, yang dilakukan dokter THT di seluruh dunia bahkan, dan sering terjadi pembedahan dilakukan pada anak-anak. Kemudian yang jadi yang perlu sampaikan bahwa tindakan tonsilektomi ini terkadang pasien datang atau orang tua datang, "Dok, mau dioperasi amandel, operasinya ringan kan ya, Dok?" Ternyata pemahaman itu kurang tepat ya, Kang Angga. Jadi operasi amandel atau tonsilektomi termasuk salah satu operasi yang cukup besar ya. Beresiko cukup tinggi juga gitu ya. Karena apa? Karena memang lokasi amandel di rongga mulut yang cukup sempit di saluran nafas bagian atas, sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentu akan memberikan resiko dan komplikasi yang cukup fatal ya. Jadi termasuk operasi besar dengan resiko-resiko yang cukup berat juga, walaupun memang kejadiannya jarang begitu ya. Dan ada nanti persiapan sebelum dilakukan operasinya seperti apa, pasca atau setelah operasinya seperti apa begitu. Nah, kemudian ini ada beberapa indikasi. Indikasi itu berarti alasan ataupun keharusan seorang untuk dilakukan operasi amandel. Ini absolut itu istilahnya mah, kalau itu kan wajibnya ya. Jadi kalau udah ada hal-hal ini pada seorang pasien harus dilakukan operasi ya. Misalkan adanya obstruksi saluran nafas ya yang kronis dan sudah menyebabkan gangguan pada jantung dan paru. Kemudian amandel yang membesar yang sudah menyebabkan sumbatan waktu tidur, jadi sumbatan jalan nafas pada saat tidur. Kemudian gangguan pada saat menelan sehingga menyebabkan penurunan berat badan. Kemudian pembesaran amandel yang dicurigai adanya keganasan ya. Kemudian tadi abses ya, nanah di sekitar rongga tonsil yang berulang. Ya, ini berulang-berulang, tentu biasa kalau makin berulang yang infeksi berikutnya makin lebih berat. Ya, kemudian ada difteri nih ya, khusus kuman-kuman khusus difteri, dan pada anak-anak sering amandel yang sudah menyebabkan kejadian kejang demam. Nah, ini kejang demam juga nanti berkaitan dengan dikhawatirkan fungsi otak yang terganggu ya. Begitu. Kemudian ini ya relatif ya, boleh tidak tapi memang dianjurkan dioperasi itu ya. Ada akut berulang, kemudian streptococcus ya, kemudian obstruksi dan hiperplasia oleh karena infeksi mononukleosis, ini kuman tertentu ya. Kemudian ada riwayat kerusakan jantung, kemudian amandel yang berkaitan dengan abnormalitas gangguan dari rongga-rongga mulutnya yang memang misalkan kelainan ini sudah menyebabkan jalan nafasnya sempit, ditambah adanya amandel yang membesar sehingga akan lebih menyempitkan. Kemudian ini beberapa kontraindikasi, itu artinya orang-orang ataupun alasan yang tidak boleh dilakukan tindakan operasi amandel ya. Misalkan pada pasien dengan penyakit kelainan darah, misalkan ada leukemia, anemia, aplastik, hemofili, ITP, purpura, ya ini penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pembekuan darah biasa. Jadi operasi amandel itu operasi yang cukup banyak mengeluarkan perdarahan, sehingga pasien-pasien dengan gangguan seperti ini kontraindikasinya absolut, tidak boleh dilakukan operasi amandel. Kemudian operasi penyakit sistemik ya, misalkan ada yang DM, ada penyakit jantung itu ya. Kemudian yang relatif ya, ini ada gangguan palatosisis atau bibir sumbing tetapi di daerah palatumnya, anemia, ini bisa juga sebagai relatif tetapi bisa diperbaiki. Misalkan anemia darahnya kurang, bisa ditambahkan dulu sampai dengan membaik baru bisa dilakukan operasi. Ya, infeksi akut saluran nafas
yang lain, kemudian usia nih. Jadi disarankan untuk operasi amandel ini disarankan untuk pasien-pasien yang berusia lebih dari 3 tahun, karena nanti berkaitan dengan kepatuhan setelah dilakukan operasi. Karena setelah dilakukan operasi, jadi untuk 2 hari pertama ini pasien hanya bisa mengkonsumsi makanan cair, enggak ya. Ya. Jadi hari pertama, hari kedua pasca operasi cair, ya, bisa air putih, susu, jus, madu, ataupun minuman-minuman kemasan yang lain ya. Nah, Jadi bubur pun belum boleh. Nah, baru hari kedua, hari ketiga baru bisa bubur saring, bubur bayi. Berikutnya bubur biasa. Kemudian hari berikutnya nasi tim 2 hari, baru nanti nasi ataupun makanan lunak yang lain. Jadi kalau anak-anak 3 tahun dikhawatirkan itu ya. Selain itu juga memang semakin kecil tentu ukuran rongga mulut seorang manusia semakin kecil, dan itu akan menyebabkan kesulitan, tingkat kesulitan operasi yang jauh lebih sulit dibandingkan orang dewasa dengan cakupan rongga mulut yang lebih besar. Nah, itu lebih memudahkan operator ataupun dokter THT untuk melakukan tindakan operasi tersebut. Itu mungkin yang materi yang bisa disampaikan. Mangga untuk selanjutnya apakah ada diskusi ataupun pertanyaan dari para pemirsa, bisa disampaikan. Nah, Masya Allah, syukran jazakallah khair dok atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali dokter masalah tentang amandel, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para pendengar dan para pemirsa. Nah dok, masih ada durasi kita dok, ada waktu sampai dengan pukul 9 di kesempatan pagi hari ini. Silakan para pendengar dan para pemirsa apabila memiliki pertanyaan untuk memperdalam materi ataupun bertanya, bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 085624619995. Dan juga para pemirsa bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar baik di YouTube ataupun Instagram. Nah, dokter, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami himpun dok yang berkaitan dengan tonsilitis ini. Nah, kita coba bacakan dok. Ya, Bismillah. Nah dok, pertama apa sih dok yang dapat menyebabkan seseorang terserang penyakit tonsilitis ini dok? Iya. Jazakallah khair. Langsung jawab aja Kang ya. Dok. Jadi apa sih penyebabnya gitu ya yang menyebabkan seseorang terkena infeksi tonsilitis atau amandel ini? Tentu yang pertama tadi disebutkan bahwa kuman atau patogen asing ya sebagai penyebab utamanya. Apakah itu memang bakteri, virus, jamur ataupun patogen-patogen yang lain. Selain itu juga ada beberapa faktor yang presipitasi yang mempermudah ataupun memperberat. Misalkan pada pasien dengan hygiene ya, kebersihan rongga mulut yang tidak baik ya. Apakah itu tidak gosok gigi ataupun kondisi gigi yang banyak berlubang dan tidak dirawat. Ya, itu salah satunya seperti itu. Jadi higienitas, kebersihan rongga mulut yang tidak baik itu akan menyebabkan seseorang cenderung lebih mudah untuk terinfeksi amandel. Yang kedua mungkin faktor kebiasaan pola makan. Terkadang kan ini makanan tertentu dia tidak menyebabkan secara langsung, tetapi dengan akibat dari iritasi, misalkan makan pedas, kemudian makan terlalu dingin, kemudian yang berminyak, goreng-gorengan, itu secara langsung sih tidak memberikan efek terhadap infeksi, tetapi dengan makanan tersebut menyebabkan kondisi amandelnya itu lebih lemah sehingga kuman akan mudah masuk gitu. Itu. Kemudian yang ketiga memang faktor imunitas. Jadi memang anak-anak dengan imunitas yang kurang baik gitu ya, jadi cenderung lebih mudah terinfeksi kuman, jadi ya lebih rentan, jadi pertahanannya kurang baik. Dan satu lagi faktor rokok nih terutama ya, jadi iritasi dari polutan juga toksin-toksin dari rokok ini menyebabkan mudahnya kuman menempel dan masuk di dalam
infeksi amandel ini. Begitu itu mungkin enggak. Nah, Masya Allah dok, syukran jazakallah khair dok atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya dan bagi kita semua. Nah, berikutnya kami masih mengundang Anda para pendengar saudaraku Siman Sakidah yang ingin bertanya. Silahkan bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor WhatsApp di nomor 0856 2461 9995. Dan juga Anda bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi dok Ya. dari pendengar, ada masuk dari WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter izin bertanya, adakah makanan yang dapat menyebabkan amandel? Saya pernah dengar bahwa amandel itu karena terlalu banyak memakan makanan yang gurih. Jazakumullah khair dokter. Nah, iya, itu tadi ya. Jadi sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa untuk makanan tidak secara langsung menyebabkan infeksi ataupun peradangan pada amandel ini, tetapi ada makanan-makanan tertentu ya, tadi makanan yang terlampau dingin, kemudian juga terlampau banyak berminyak, kemudian pedas gitu ya, makanan-makanan seperti goreng-gorengan gitu yang berbumbu juga ini termasuk ya, dengan penyedap MSG yang terlalu banyak juga akan mempresipitasi ya kondisi amandel sehingga lebih mudah untuk terinfeksi. Biasanya kan karena dengan seringnya terpapar oleh makanan-makanan tersebut sehingga akan menyebabkan mukosa baik itu di amandel ataupun dinding faringnya, tenggorokannya itu akan berubah gitu ya Kang. Jadi lebih lemah, lebih rentan sehingga kuman akan masuk. Dan biasanya kalau sudah terjadi yang kronis, misalkan pasien makan, biasanya kan kalau habis makan pedas, misalkan makan bakso, enaknya minum air es gitu ya. Seringnya yang pasien-pasien itu mengeluhkan habis makan bakso, kemudian minum es dingin, besoknya pasti Paket lengkap ya. paket lengkap dan akan sakit gitu. Nah, itu sakit tenggorokannya. Nah, itu mungkin Kang. Nah, jadi ada kaget mungkin dok ya, yang tadinya dia panas masuk ya, Iya. terus disiram sama yang dingin ya. Iya, perbedaan suhu yang cukup drastis begitu ya. Nah, menyebabkan juga ya, Masya Allah. Dan itu mungkin jadi kebiasaan kita mungkin seperti itu. Nah dokter, jazakallah khair atas jawabannya. Ini ada masuk lagi dok pertanyaan dari peserta atau pemirsa ya, dari Asmaul Husna TV di YouTube. Bismillah, afwan dok, mau tanya apakah tonsil ini ada juga faktor bawaan atau keturunan? Iya. Nah, jazakallah khair. Iya, jadi masalah di tonsil di amandel ya salah satunya memang berkaitan dengan tadi ya, faktor keturunan genetik. Salah satunya berkaitan dengan faktor alergi Kang. Ya, jadi pasien-pasien dengan anak-anak dengan riwayat alergi ya, terutama rinitis alergi ya. Nah, rinitis alergi berarti alergi yang ada pada diri seseorang yang mengenai saluran nafas bagian atas. Jadi rinitis alergi ini yang menyebabkan kecenderungan, jadi baik itu tadi kan jaringan limfoidnya kan ada yang amandel, tonsilla palatina, tonsilla lingualisnya, ataupun tonsilla lingualis yang di belakang nasofaring itu lebih tebal dan berukuran lebih besar. Jadi anak-anak dengan riwayat alergi akan memiliki ukuran tonsil yang lebih besar dibandingkan anak-anak yang bukan penderita alergi, rinitis alergi. Jadi faktor alergi ini tentu kan kalau alergi ini berkaitan dengan turunan ya. Jadi sebagian besar walaupun tidak semuanya kecenderungan ayah ataupun orang tua yang alergi akan menurunkan sifat alerginya ini kepada putra-putrinya, anak-anaknya. Ya, dan biasanya gitu. Dulu ayahnya alergi nih, dulu saya juga dioperasi dok. Nah ini sekarang anak saya kayaknya keluhannya sama, jadi kayaknya amandelnya besar dan mau dioperasi. Biasanya gitu. Jadi orang tua alergi, rinitis alergi biasanya menurunkan. Nah setelah anak-anak yang diturunkan ini juga mempunyai keluhan yang serupa biasanya. Amandelnya lebih besar, adenoidnya lebih besar, dan jaringan limfoidnya lebih besar, sehingga dengan ukuran yang lebih besar ini juga lebih
cenderung untuk mudah terinfeksi Nah, amandelnya begitu. Begitu Kang. nah, Masya Jadi Allah. memang ada kaitannya. Syukran jazakallah khair dok atas jawabannya. Semoga Nah, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penanya dan bagi kita semua. Nah, masih ada waktu. Silahkan bagi yang ingin memperdalam materi bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 085624619995 atau juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar baik di YouTube ataupun Instagram. Nah, dok, masih ada pertanyaan yang masuk dok. Kita izin kita bacakan. Ada silakan. pertanyaan dari pendengar. Bismillah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, anak saya sudah operasi tonsilitonomi ya dengan dokter yang saat itu usianya masih 3 tahun dok. Mendengar tadi usia anak minimal dianjurkan saat operasi adalah 5 tahun. Apakah tidak apa-apa dok dengan anak saya? Masya Allah. Jazakallah khair. Iya, nah. Jadi yang tadi secara umum ya. Jadi yang patokan tadi usia di atas 3 tahun secara umum. Nah, jadi yang memang yang saya sebutkan bahwa tadi ya anak-anak di bawah 3 tahun tentu akan menyebabkan dokter lebih sulit untuk melakukan operasi sehingga kemungkinan resiko dan komplikasi muncul lebih tinggi. Kemudian juga nanti faktor setelah operasinya yang tadi kepatuhan pada saat makan diet setelah operasi tonsilnya itu yang akan agak cukup sulit untuk anak-anak mematuhi aturan makannya tersebut gitu ya. Tetapi jika memang ada indikasi yang absolut, misalkan tadi osasnya, jadi anaknya sudah mengorok keras, kemudian sering terbangun pada saat tidur gitu ya, kemudian ada infeksi yang berat, ada abses peritonsil ataupun sudah terganggu makannya sehingga tumbuh kembangnya terganggu. Iya, ini indikasi absolut yang memang harus dilakukan meskipun memang usianya belum mencapai 3 tahun. Dan ini bisa dilakukan tentu dengan resiko-resiko yang lebih tinggi. Tetapi jika memang diperlukan, ya memang harus dilakukan. Nah, begitu. Ya, mungkin bisa ditanyakan kembali kepada penanya kalau memang tidak ada keluhan apapun ya mungkin ya aman-aman aja sekarang ya. Alhamdulillah begitu. Nah, mungkin kekhawatiran dok ya mungkin dari seorang orang tua ya ketika mendengar seperti itu ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Hafiz menjaga anak beliau dan menjaga kita semua. Nah dok, ada pertanyaan lagi dok nih dari YouTube pemirsa. Bismillah dokter. Apakah setelah dilakukan pengangkatan pasien lebih mudah atau lebih rentan terserang penyakit? Karena tadi dijelaskan salah satu fungsi amandel yaitu bisa memakan atau mendegradasi kuman yang masuk. Jazakallah khair. Ya, nah, ya. Ya, ini salah satu pertanyaan yang cukup sering dilontarkan oleh pasien dan orang tua ya, terutama yang akan putra-putrinya dilakukan operasi tonsilektomi. Dok, apakah dengan diangkatnya amandel ini akan anak saya jadi lebih mudah sakit? Karena kan amandel itu sebagai imunitas begitu ya. Jadi jawabannya adalah insya Allah sih tidak itu ya. Kenapa? Karena memang bukan hanya amandel ataupun tonsil jaringan limfoid ini yang memberikan faktor yang menghasilkan imunitas gitu ya. Banyak faktor-faktor yang lain, misalkan tadi jaringan limfoid yang lain juga masih ada. Kemudian sel darah putih ya, jaringan limfoid lain, kemudian sumsum tulang gitu ya, kemudian juga hati, limpa, ini banyak sistem imunitas lain yang bisa menggantikan dari amandel ini. Jadi tentu ya tidak akan mempengaruhi ya Kang ya. Justru dengan adanya amandel yang sebagai fokus infeksi, artinya organ yang sering terserang infeksi, ini yang justru akan mengakibatkan penurunan fungsi imunitas. Jadi karena fungsinya ini kan memang tadi saya sebutkan optimal 10-12 tahun. Setelah itu akan menurun, bahkan kalau orang dewasa udah nggak ada fungsinya sama sekali gitu ya secara faktor imunologi ini. Jadi pada saat dilakukan tindakan bisa digantikan dengan organ lain dan memang harus diambil kalau memang ini sebagai sumber infeksinya gitu. Jaringan infeksi selama tidak diangkat
ada kecenderungan resiko untuk terjadinya infeksi berulang yang bila dibiarkan akan semakin memberat. Jadi insya Nah, Allah jawabannya adalah tidak akan mengganggu faktor imunitas pertahanan nah, tubuh dari anaknya. Gitu. Begitu nah, Kang. nah, Masya Allah, jazakallah khair Dok atas penjelasannya. Nah, Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, Dok, berikutnya mungkin pertanyaan yang bisa kami angkat lagi, Dok. ya. Berikutnya, bagaimana Dok cara pengobatan pada seseorang yang menderita gangguan pernapasan ya, dari tonsilitas ini, Nah, tonsilitis. gangguan Nah, pernafasan ya. Jadi tadi disebutkan bahwa salah satu gangguan pernafasan ini yang diakibat oleh amandel yaitu adanya sumbatan, ya Kang ya. Jadi, oke. Nah, ini ya dari anatominya. Nah, ini ya. Jadi kan kita lihat nih kalau mm, kita lihat amandel yang ukurannya besar. Nah, ini aja cukup ini ya. Dari sini kan ukurannya udah T4 nih. mm, nah, Jadi kalau gangguan nafas itu tentu lebih mengarah ke faktor sumbatan. Jadi sumbatan mm, nafas. Ini yang di rongga mulut mm, sebesar ini. Celah yang ada untuk makan bahkan untuk nafas pun sedikit. Belum mm, lagi nanti ada amandel yang di belakang hidung di adenoid ya. mm, Adenoid ini juga biasanya ikut besar juga. nah, Tonsil besar biasa adenoid biasanya walaupun tidak selalu gitu ya nah, akan besar juga. Kemudian tonsil lingualis juga besar. Sehingga pembesaran dari organ limfoid ini yaitu tadi sumbatan ya. Sumbatan nafas. Tentu kalau terjadinya infeksi ada faktor akutnya, mm, sedang akut ya tentu kita obatin terlebih nah, dahulu apakah itu dengan antibiotik mm, ataupun obat penunjang lain mm, sehingga diharapkan dengan pengobatan obat medikamentosa ini ukuran amandel yang membesar yang menyumbat akan mengecil ya Kang ya, sudah mengecil sehingga sumbatan akan berkurang gitu ya. mm, Tentu juga dengan tadi beberapa ya pola makan nah, tentunya ya, kemudian kebersihan rongga mulut gitu ya. Di apa? Disokong juga oleh faktor tadi pola makan, kebersihan mulut, obat-obatan. Jika dengan makanan sudah dijaga, kemudian obat-obatan optimal dengan dosis ataupun dengan jenis obat yang sudah optimal, nah, masih menyumbat, ya tentu ya sumbatannya diangkat, dilakukan mm, operasi. Biasanya dilakukan amandelnya saja. Ada juga dengan nanti adenoidnya juga diambil. Jadi satu paket nih kok. mm, Operasi tonsilo adenoidektomi. Jadi tonsil diambil, adenoidnya diambil. Biasa sih dalam satu rangkaian mm, operasi itu nah, dua-dua itu diangkat. Itu Kang. Jadi coba dengan obat, pola makan, pola hidup lebih baik, nah. diusahakan dijaga. Jika masih operasi begitu. Itu Kang. Masya Allah, jazakallah khair dokter atas penjelasannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Nah, amin. bagi kita semua. Nah, para pendengar saudaraku Siman Sakidah dan para pemirsa Small Star TV, baru saja kita dengarkan program Sapa Dokter di pagi menjelang siang hari ini dan alhamdulillah pembahasan tentang tonsilitis ya, Masya Allah bermanfaat Nah, sekali. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, Dok, mungkin kita cukupkan Dok di nah, pagi hari ini Dok alhamdulillah. dan apabila ada kesimpulan atau kata penutup dipersilahkan. Iya, eh sebagai kesimpulan mungkin saya akan mengungkapkan bahwa operasi apa infeksi pada amandel ini infeksi yang cukup sering Nah, di bidang THT, hmm, terutama memang terjadi pada anak-anak, nah, banyak mengganggu ya hmm, kualitas hidup bahkan dengan komplikasi yang salah satunya bisa mengancam jiwa ya, hmm, bisa menyebabkan kematian sehingga diharapkan orang tua tidak menganggap remeh, nah, menganggap enteng, hmm, amandel mah ringan hmm, ya, nggak bakal apa-apa. Ternyata memang setelah saya sharekan yang mudah-mudahan bisa memberi pemahaman bahwa infeksi amandel ini suatu hal yang beresiko terhadap kematian. Tentu nah, juga tadi ada resiko untuk anak-anak terutama hmm, untuk mengurangi kualitas sekolahnya ya, prestasi sekolahnya akan nah, terganggu dengan komplikasi dari operasi amandel ini. Sehingga tentunya ya tadi ya pola makan, pola hidup baik, hidup sehat, kemudian tidak menyepelekan penyakit, segera lakukan
pemeriksaan bila memang terjadi gejala-gejala mengarah ke arah amandel ini. Dan tentu yang terakhir dan yang paling utama adalah ya berdoa ya Kang. Nah, Berdoa dan selalu meminta perlindungan dari Allah Syafi, semoga kita dijauhkan dari segala penyakit dan kelainan di amandel ini. Nah, itu mungkin Kang yang bisa disampaikan. Nah, Masya Allah Ustaz, Dr. Syukron jazakallah khair atas waktu dan kesempatannya yang luar biasa berharga di kesempatan pagi hari ini. Nah, para pendengar dan para pemirsa, alhamdulillah baru saja kita dengarkan pembahasan program Sapa Dokter bersama Dr. Eman Sulaiman, SPTHTKL, Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah insya Allah kita akan kembali berjumpa di bulan depan ya. Dan insya Allah program ini akan hadir setiap bulannya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum ditutup kami informasikan insya Allah jam 10 nanti akan kembali ada kajian yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Jami Al Bayan. Insya Allah akan dilangsungkan dari gedung STIQ Al Bayan Cianjur. Insya Allah jadwal hari ini bersama Ustadz Haidar Andika LC Hafizahullah Ta'ala. Dan saya yang bertugas dari studio mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.